Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sirro dari Program Studi Pendidikan Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 230631100046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media untuk siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Melalui metode ini, siswa terlibat secara aktif dalam eksplorasi, investigasi, dan penyelesaian masalah nyata atau kompleks dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, berbasis masalah nyata. Proyek yang dikerjakan biasanya berkaitan dengan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau konteks profesional tertentu. Yang kedua, ada pembelajaran kolaboratif. Siswa sering bekerja dalam kelompok sehingga mereka belajar untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama-sama. 3. Pengembangan keterampilan abad 21. Siswa tidak hanya mempelajari konten akademis, tetapi juga mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, dan kreativitas. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Peran guru lebih dari sebagai fasilitator atau pembimbing yang mendukung proses pembelajaran siswa daripada sebagai penyampaian informasi satu arah. 5. Ada produk akhir yang nyata. Proyek biasanya menghasilkan produk atau presentasi yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Produk ini sering dipamerkan atau dipresentasikan audiens yang lebih jelas. Yang keenam, ada penilaian berkelanjutan. Proses penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan penilaian diri, penilaian teman sejawat, serta umpan balik dari guru. Selanjutnya ada langkah-langkah utama dalam pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, identifikasi pertanyaan atau masalah yang relevan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan atau masalah yang relevan dan menarik bagi siswa. Masalah ini harus cukup kompleks sehingga menantang, tetapi juga dapat dikerjakan oleh siswa dengan bimbingan yang tepat. Yang kedua, desain proyek. Siswa dan guru bekerja sama untuk merancang proyek ini, mencakup menentukan tujuan pembelajaran, merancang aktivitas yang konstruktif. Penelitian dan pengumpulan informasi. Siswa mulai mengumpulkan informasi yang relevan untuk proyek mereka. Ini bisa melibatkan penelitian online, membaca buku, wawancara dengan ahli, atau observasi langsung. Yang keempat, ada pengembangan produk atau solusi. Siswa mulai bekerja pada produk akhir mereka atau solusi untuk masalah yang telah diidentifikasikan. Proses ini melibatkan aplikasi, pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari serta kolaborasi dengan teman sekelas. Yang kelima, pembimbingan dan umpan balik. Selama proyek berlangsung, guru berperan sebagai pembimbing, memberikan umpan balik dan saran yang konstruktif. Revisi dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik yang diterima. Siswa melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap produk atau solusi mereka tahap ini. Yang ketujuh, presentasi atau publikasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada audiens yang lebih luas, yang bisa termasuk teman sekelas, guru, orang tua, atau masyarakat. Presentasi ini berbentuk pameran, laporan tertulis, video, atau bentuk lainnya sesuai dengan proyek. Yang kedelapan, ada refleksi dan evaluasi. Setelah proyek selesai, penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Siswa dan guru bersama-sama menilai hasil proyek, proses yang telah dilalui, dan pembelajaran yang didapatkan. Keterampilan abad 21 mengacu pada keterampilan
Yang pertama, keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah. Berpikir kritis mampu menganalisis situasi, mengevaluasi sebagai argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Pemecahan masalah mampu mengidentifikasi masalah, mencari solusi kreatif, dan menerapkan solusi tersebut secara efektif. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Kreativitas mampu menghasilkan ide-ide baru dan orisinal. Inovasi mampu mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau solusi yang bermanfaat. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Komunikasi lisan mampu berbicara dengan jelas dan persuasif di depan audiens. Komunikasi tertulis mampu menulis dengan baik untuk tujuan akademis maupun profesional. Komunikasi digital mampu menggunakan berbagai platform digital untuk berkomunikasi secara efektif. Yang keempat ada keterampilan kolaborasi. Kerjasama tim mampu bekerja sama dengan orang lain dalam tim, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Kerja kolaboratif di dunia digital mampu bekerja sama dengan orang lain menggunakan alat dan platform digital. Yang kelima, literasi informasi, media, dan teknologi. Yang pertama, literasi informasi mampu mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber secara efektif. Yang kedua, literasi media mampu memahami dan menganalisis dan membuat konten media. Yang ketiga, literasi teknologi mampu menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Yang keenam, keterampilan hidup dan karir. Yang pertama, kemandirian dan inisiatif. Mampu bekerja sama secara mandiri, mengatur waktu, dan menunjukkan inisiatif dalam penyelesaian tugas. Adaptasibilitas dan fleksibilitas. Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan fleksibel dalam berbagai situasi. Kepemimpinan mampu memimpin dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kesadaran global antar budaya. Kesadaran global memahami dan menghargai perbedaan budaya serta memiliki kesadaran tentang isu-isu global. Selanjutnya, kepekaan antar budaya mampu berinteraksi secara efektif dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. 8. Etika dan bertanggung jawab pribadi. Etika kerja memiliki integritas, etos kerja yang kuat, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Tanggung jawab sosial memahami tanggung jawab sosial dan terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir ada tips pembelajaran berbasis proyek agar bisa berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan ini bisa berjalan sesuai ya. Satu, perencanaan yang matang, memiliki rencana proyek yang jelas, tentukan tujuan pembelajaran, jadwal, sumber daya yang dibutuhkan, dan hasil yang akan diharapkan. Selanjutnya, desain proyek yang relevan, menarik, jadi menarik. Pastikan proyek berkaitan dengan dunia nyata dan menarik minat siswa. Kedua, pembimbingan dan dukungan guru. Peran guru sebagai fasilitator. Guru harus menjadi pembimbing yang membantu siswa dalam setiap tahap proyek, memberikan umpan balik dan memotivasi mereka. Selanjutnya ada umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang membantu siswa memperbaiki dan mengembangkan proyek mereka. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Kerja tim yang efektif adalah dorongan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, mengajarkan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan pembagian tugas. Penggunaan teknologi dan kolaborasi memanfaatkan alat dan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar siswa. Keempat, manajemen waktu yang baik. Jadwal dan tenggat waktu yang realistis. Tentukan jadwal yang memungkinkan siswa untuk bekerja secara mendalam namun tetap terstruktur. Selanjutnya, penetapan milestones bagi proyek menjadi
bagian-bagian kecil dengan tenggat waktu masing-masing untuk memantau kemajuan. Kelima, penggunaan sumber daya yang optimal. Akses ke sumber daya yang dibutuhkan, pastikan siswa memiliki akses ke bahan bacaan. Keterlibatan eksternal, libatkan ahli atau narasumber dari luar untuk memberikan wawasan tambahan atau umpan balik bagi mereka. Yang keenam, penilaian yang berkelanjutan. Penilaian formatif dan sumatif, gunakan penilaian formatif untuk memberikan umpan balik selama proyek berlangsung, dan penilaian sumatif untuk menilai hasil akhir. Yang terakhir, penilaian diri dan rekan, dorongan siswa untuk melakukan penilaian diri dan penilaian antar temannya untuk meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab. Ketujuh, refleksi dan evaluasi proyek dan refleksi rutin. Yang kedelapan, lingkungan belajar yang mendukung, fasilitas yang memadai, dan suasana belajar yang positif. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan menerapkan strategi pembelajaran berbasis proyek dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.